Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferzalianda, NPM 2011030223. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Dasar atau Standar Pengelolaan Manajemen Kelas. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasanya, yakni nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya, dan pada kita sekalian. Dan yang saya hormati Ibu Junaida MA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Dasar atau Standar Pengelolaan Manajemen Kelas. Standar pengelolaan kelas. Standar pengelolaan merupakan salah satu standar pendidikan nasional yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai nasional, sehingga bisa tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Dengan kata lain, manajemen kelas merupakan usaha secara sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Isi standar manajemen kelas. Standar pengelolaan pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan pemerintah Diknas tersebut, isi standar pendidikan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perencanaan program. Yang kedua, pelaksanaan kerja. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, kepemimpinan sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir, sistem informasi dan manajemen. Pengaruh manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Manajemen kelas dapat berpengaruh tingkat kualitas pembelajaran di kelas karena manajemen kelas benar-benar akan mengelola suasana kelas menjadi lebih baik sebaik mungkin agar siswa menjadi nyaman dan senang selama mengikuti proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kualitas belajar mengajar siswa seperti pencapaian hasil yang optimal dan kompetisi dasar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan. Tujuan manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Dan yang terakhir, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Aspek manajemen kelas. Manajemen kelas
merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas. Terhadap aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreatif. Fungsi manajemen kelas. Manajemen kelas selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas berfungsi untuk memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu kelompok dan dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dan menemukan tujuan-tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok atau kelas, membantu produser kerja merubah kondisi kelas. Kesimpulan, guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Misalnya memberi penguatan, mengembangkan hubungan guru dengan siswa, dan membuat aturan kelompok yang produktif. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.